Minggu, Pul 1 RRI Sumedap. Salam, selamat pagi, selamat bersekutu kembali di dalam persekutuan pagi bersama Gereja Pantai Kosta Serikat Indonesia yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Harun Kurniawan. Puji Tuhan, kita sudah masuk di dalam suasana Natal, di mana kita boleh merasakan kelahiran Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia dengan memberikan kasih, damai sejahtera kepada kita manusia. Mari kita sambut kelahirannya bukan secara lahiriah, tapi bagaimana hati kita bisa menikmati Tuhan lahir di dalam hati kita. Kita naik pujian Natal di hatiku. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu, seperti palungan, seperti layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu, lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu, lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku seperti palungan, seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu, lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu, lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu.
Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Haleluya. Natal Tuhan, tanpa Engkau lahir di dalam hati kami, itu tidak akan berarti Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah di suasana Natal ini Tuhan, di bulan Desember ini, kami boleh merasakan hidup ini Tuhan, bagaikan palungan di mana Engkau layak boleh dibaringkan di atas palungan. Itulah palungan hati kami Tuhan. Haleluya. Sehingga kami boleh merasakan bagaimana Tuhan kasih yang dari sorga, damai yang dari sorga, terang yang dari sorga Tuhan, memenuhi hati kami, memberikan satu sukacita di dalam hati kami Tuhan, suatu kebahagiaan Tuhan, karena keselamatan yang daripada Engkau kami boleh terima. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada pagi hari ini, di dalam persekutuan pagi hari ini, kami rindu kembali hadir-Mu Tuhan. Haleluya, tinggal di dalam hati kami. Kasih-Mu kembali bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati persekutuan kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Pakailah kami yang Engkau percayakan untuk melayani Engkau Tuhan, baik kami bagian dalam pujian, pemain musik, hamba-Mu Tuhan yang Kau memberitakan firman-Mu. Sucikanlah kami Tuhan, haleluya, dari segala kesalahan dosa cacat celah di hadapan Engkau. Sucikan dengan darah-Mu, urapi dengan Roh Kudus-Mu, serta layakkan kami untuk bisa melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan naikkan pujian sukacita dari pulau dan benua. Yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua, dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Kita lanjutkan pujian selanjutnya. Dia lahir untuk kami.
Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Puji Tuhan, dan kita akan mempersiapkan hati kita untuk sebentar kita akan membuka hati kita. Hadirnya Tuhan dalam hati kita lewat firman-Nya. Kita naik pujian, Kami Perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Dan selanjutnya pekerjaan firman Tuhan kami serahkan kepada Bapak Gembala Pendeta Harun Kurniawan. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan.
kita satukan hati kita dalam doa. Kembali Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu untuk menaikkan ucapan syukur terima kasih kami kepadamu yang sudah menganugerahkan kepada kami, yaitu karya keselamatan yang Engkau nyatakan dalam hidup kami lewat kelahiran-Mu di dalam dunia ini Tuhan, untuk menyelamatkan kehidupan kami manusia yang berdosa. Sebab Engkau datang untuk mencari orang-orang berdosa, supaya orang-orang berdosa itu boleh bertobat dan diselamatkan. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami hingga pagi hari ini. Kami boleh menikmati kembali kasih lawatan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu Engkau nyatakan bagi kami untuk menolong setiap kehidupan kami semua. Siapkan hati kami Tuhan, di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Kami percaya di dalam firman-Mu ada kuasa. Oleh sebab itu, biarlah dengan hati yang terbuka dan hati yang percaya, kami mendengarkan suara Tuhan di dalam firman-Mu pagi hari ini. Pakai hamba-Mu Tuhan di dalam meneruskan firman-Mu. Kuduskan dengan darah-Mu dan urapi dengan urapan Roh Kudus, disertai hikmat daripada-Mu Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Dari tempat ini saya ucapkan shalom, selamat pagi bagi kita semua. Salam persekutuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan kita, di dalam kita mendengar dan menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Tidak terasa kita sudah berada di bulan Desember, di mana di bulan Desember ini kita boleh menikmati suasana Natal, yaitu di mana Yesus lahir ke dalam dunia. Dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kehidupan kita manusia berdosa. Dan pada pagi hari ini kita bersama akan mendengar firman Tuhan dengan tema Yesus datang ke dalam dunia sebagai terang. Kita dapat membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 46, dan nanti pembacaan firman Tuhan akan dibantu oleh Bapak Joko Slamet di dalam membacakan. Ya. Injil Yohanes pasal 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Iya, terima kasih. Nah, di dalam ayat 46 ini dikatakan bahwa aku, yaitu Yesus, telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku, artinya percaya kepada Yesus, jangan tinggal dalam kegelapan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, di sini kita melihat bahwa Yesus datang ke dalam dunia itu sebagai terang. Tujuannya apa? Yaitu supaya setiap kehidupan kita yang percaya kepada Yesus tidak lagi tinggal di dalam kegelapan. Ya, sebab terang itu lawan daripada kegelapan. Di mana ada terang, maka di situ kegelapan tidak akan ada lagi. Ya, dalam surat 1 Yohanes pasal yang pertama kita akan membaca. Surat 1 Yohanes pasal yang pertama di dalam ayat yang kelima. Surat 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kelima. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Nah, di dalam ayat ini dikatakan bahwa Allah adalah terang. Di dalam Allah atau di dalam terang sama sekali tidak ada kegelapan. Nah, Yesus datang ke
ke dalam dunia sebagai terang. Tujuannya yaitu supaya kehidupan kita manusia tidak lagi hidup atau berjalan di dalam kegelapan, tetapi kita boleh hidup di dalam terang Tuhan yang ajaib. Ya, oleh sebab itu, mari kita bawa kehidupan kita untuk percaya kepada Yesus. Sebab lewat kita percaya kepada Yesus yang adalah terang, maka kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Apa itu artinya percaya? Percaya itu artinya adalah kita menerima. Percaya itu artinya adalah menerima. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, maka ini berarti kita juga menerima pribadi Yesus dalam hidup kita. Kita membaca dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 12. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 12. Injil Yohanes pasal pertama ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Tetapi semua orang yang menerimanya, yaitu menerima Yesus dalam hidupnya, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, siapa mereka yang menerima Yesus? Perhatikan. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yaitu mereka yang percaya. Jadi kehidupan yang menerima itu adalah kehidupan yang percaya. Jadi saudaraku, percaya itu sama dengan menerima. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita juga mau menerima pribadi Yesus dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya kepada Yesus yang adalah terang, maka tentunya kita mau menerima terang itu dalam kehidupan kita. Ya, kita mau menerima terang itu. Bukan sebaliknya kita menolak terang, tapi kita mau menerima terang itu dalam kehidupan kita, supaya kita tidak lagi hidup dalam kegelapan. Ya, biarlah pada pagi hari ini kita mau belajar untuk bisa percaya kepada Yesus sebagai terang. Percaya ya, itu berarti menerima terang dalam kehidupan kita. Apa maksudnya menerima terang? Yaitu menerima firman dalam hidup kita. Sebab Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Percaya kepada Yesus yang adalah terang, itu berarti kita mau menerima pribadi Yesus di dalam terang firman-Nya. Dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman itu adalah terang. Dan firman itu adalah pribadi Yesus sendiri. Sebab Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau percaya kepada Yesus yang adalah terang, maka kita juga mau menerima firman Tuhan itu dalam hidup kita. Sebagaimana Yesus adalah terang, firman itu juga adalah terang, dikatakan dalam Alkitab. Ya, jadi kita tidak bisa berkata, saya mau percaya kepada Yesus, tetapi kita menolak firman Tuhan. Yesus dan firman itu satu, tidak bisa dipisahkan. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita tentu juga mau menerima firman Tuhan dalam hidup kita. Sebagaimana Yesus itu adalah terang, firman Tuhan juga adalah terang. Oleh sebab itu mari pada pagi hari ini, biarlah kita mau percaya kepada Yesus sebagai terang, di mana kita mau menerima firman Tuhan itu dalam hidup kita. Sebab Yesus dan firman itu adalah terang yang akan menerangi kehidupan kita, supaya kita tidak hidup di dalam kegelapan. Apa itu kegelapan? Di dalam Alkitab, kegelapan itu menunjuk kepada dua hal. Yang pertama, kegelapan itu menunjuk kepada perbuatan-perbuatan yang jahat. Kita membaca dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 19. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 19. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan.
daripada terang. Ya, daripada terang. Terang telah datang ke dalam dunia. Apa itu terang? Itulah Yesus, firman. Ya, Yesus yang adalah terang dan firman Tuhan itu datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab perbuatan-perbuatan manusia itu jahat. Jadi kegelapan dalam Alkitab itu menunjuk kepada perbuatan-perbuatan yang jahat. Nah, Yesus datang ke dalam dunia sebagai terang supaya kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Artinya supaya kita tidak terus hidup di dalam perbuatan-perbuatan yang jahat. Sudah cukup banyak waktu, di waktu yang lampau kita hidup berbuat yang jahat. Kita hidup menuruti keinginan dan hawa nafsu kita semata. Kita tidak ada rasa takut kepada Tuhan. Kita berbuat semau kita untuk memuaskan keinginan dan hawa nafsu, berbuat yang jahat. Tetapi sekarang Yesus datang ke dalam dunia sebagai terang. Mari kita mau percaya, kita mau terima firman Tuhan yang adalah pribadi Yesus sendiri, yang adalah terang itu. Supaya kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan, artinya supaya kita tidak lagi hidup dalam perbuatan-perbuatan yang jahat. Itu yang pertama tentang kegelapan, menunjuk kepada perbuatan-perbuatan yang jahat. Yang kedua, di dalam Alkitab kegelapan itu menunjuk kepada kebencian. Dalam surat 1 Yohanes pasal yang kedua. Surat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-9. Surat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-9. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Iya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, maka ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Jadi kegelapan itu yang kedua menunjuk kepada kebencian. Ya. Yesus itu adalah terang. Di dalam terang tidak ada kegelapan. Artinya tidak ada kebencian. Yesus itu mengajarkan kasih kepada kita. Oleh sebab itu jangan kita hidup di dalam kebencian. Ya, Tuhan tidak mau kita hidup di dalam kebencian. Kebencian itu bukan ajaran yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Justru Yesus mengajarkan untuk kita mengasihi sesama seperti mengasihi dirimu sendiri. Bahkan mengasihi musuh-musuh kita. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan untuk kita membalas yang jahat dengan yang jahat. Tetapi justru diajarkan untuk kita mengasihi musuh-musuh kita. Kita membaca dalam Injil Matius. Pasal yang kelima. Ayat yang ke-44. Injil Matius pasal yang kelima ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. 45. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Teruskan. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Kalau kita mengasihi sesama karena mereka juga mengasihi kita, apa upahmu? Firman Tuhan katakan. Kalau kita mengasihi seseorang karena dia juga mengasihi kita, kita berbuat baik kepada seseorang karena dia juga berbuat baik kepada kita, Alkitab katakan, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga melakukan hal yang seperti itu? Teruskan, 47.
Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Iya, Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? teruskan. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ya, terima kasih. Jadi di sini kita melihat Yesus mengajarkan kepada kita bukan untuk membenci ataupun membalas musuh itu, tetapi justru Yesus mengajarkan untuk mengasihi mereka, bahkan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan inilah terang. Terang itu bukan seperti kegelapan. Yang jahat dibalas dengan yang jahat, caci maki dibalas caci maki, hinaan dibalas dengan hinaan. Tidak. Terang itu tidak seperti itu. Terang itu berbeda dengan kegelapan. Oleh sebab itu di dalam surat Roma pasal 12 dikatakan, jangan kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Coba kita membaca dalam surat Roma pasal 12 ayat yang ke-21. Surat Roma pasal 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jangan kamu kalah dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Jadi kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, jangan kita membalas dengan berbuat jahat juga. Apa bedanya kita dengan mereka? Justru kalau mereka berbuat jahat kepada kita, mari kita membalas dengan kebaikan. Jangan ada kebencian di dalam kehidupan kita, sebab kebencian itu adalah kegelapan. Yesus datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya kita umat Tuhan tidak lagi hidup dalam kegelapan, tidak lagi hidup dalam kebencian, sehingga membalas yang jahat dengan yang jahat, membalas caci maki dengan caci maki, hinaan dengan hinaan, hujatan dengan hujatan. Tidak seperti itu. Ya, Tuhan mau kehidupan kita ini berbeda. Dalam surat Roma pasal 12 ayat 2, jangan lagi kamu serupa dengan dunia ini. Jangan kita serupa dengan dunia. Kalau di dalam dunia yang jahat dibalas dengan yang jahat, kita tidak seperti itu. Kita adalah anak-anak terang. Kita harus berbeda dengan orang-orang di sekitar kita. Oleh sebab itu, mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kita mau belajar percaya kepada Yesus. Kita mau menerima pribadi Yesus di dalam firman-Nya yang adalah terang itu. Supaya kita tidak lagi hidup dalam kegelapan. Artinya tidak lagi hidup di dalam perbuatan-perbuatan yang jahat, dan juga tidak lagi hidup di dalam kebencian. Nah, kalau kita hidup di dalam terang, maka ada 3 perkara yang akan kita nikmati dalam hidup kita. Yang pertama yaitu kebaikan, yang kedua keadilan, dan yang ketiga adalah kebenaran. Kita membaca dalam surat Efesus pasal yang ke-5. Surat Efesus pasal yang ke-5. Ini yang akan kita alami jika kita hidup di dalam terang. Kita akan merasakan 3 perkara dalam hidup kita, yaitu kebaikan, yang kedua keadilan, dan yang ketiga kebenaran. Kita membaca surat Efesus 5 ayat yang ke-9. Surat Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Iya. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan. Nah, karena terang hanya berbuahkan kebaikan. Di dalam kegelapan tidak ada kebaikan. Di dalam kegelapan hanya ada kejahatan dan juga kebencian. Tetapi justru di dalam terang ada kebaikan. Teruskan. Dan keadilan. Keadilan Dan kebenaran. Kebenaran. Jadi kalau kita hidup di dalam terang, kita mau percaya kepada Yesus yang adalah terang dunia ini, maka 3 perkara ini kita rasakan. Kebaikan, keadilan, dan juga kebenaran dalam hidup kita. 3 perkara ini kontradiksi dari kegelapan. Kalau terang itu
berbuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran, sementara kegelapan itu adalah perbuatan yang jahat, kebencian. Dan itu adalah kontradiksi dari 3 perkara ini. Itulah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Oleh sebab itu mari kita mau percaya kepada Yesus yang adalah terang. Kita mau terima Yesus itu dalam hati kita lewat firman-Nya. Sehingga kita boleh berubah. Yang mungkin dulu kita hidup di dalam perbuatan yang jahat, yang mungkin dulu kita hidup di dalam kebencian, kita mudah terpancing emosi apabila orang menghina kita, apabila orang menjelek-jelekkan kita, apabila orang memperlakukan tidak adil dalam kehidupan kita. Kita seringkali terpancing emosi, amarah, dan lain sebagainya. Nah sekarang, lewat momen memperingati Natal ini, mari kita mau terima, kita mau percaya Yesus sebagai terang. Supaya kita tidak hidup lagi dalam kegelapan, tapi kita hidup di dalam terang yang berbuahkan 3 perkara. Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Sekalipun orang-orang di sekitar kita memperlakukan yang jahat terhadap kita, sekalipun orang-orang di sekitar kita seringkali memperlakukan semena-mena, bahkan memperlakukan tidak adil dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak membalas hal semacam itu. Kita tunjukkan kebaikan, kita tunjukkan keadilan dan kebenaran dalam kehidupan kita. Sebab itulah yang Yesus ajarkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari pada pagi hari ini biarlah kita mau percaya dan kita mau terima Tuhan Yesus dalam hidup kita. Sebagai ayat terakhir kita membaca dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke 35 dan 36. Injil Yohanes pasal 12 ayat 35 sampai 36. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. mari kita mau percaya kepada terang itu, yaitu percaya kepada pribadi Yesus di dalam firman-Nya. Supaya kegelapan, artinya supaya perbuatan yang jahat, kebencian jangan menguasai kehidupan kita. Terus, Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. 36, Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. terima kasih. Mari kita mau percaya kepada terang itu, supaya kehidupan kita menjadi anak-anak terang. Sebagaimana Yesus adalah terang dunia, maka kita juga adalah terang dunia, sama seperti pribadi Yesus. Biarlah kita mau percaya, kita mau menerima pribadi Yesus pagi hari ini di dalam hati kita lewat firman-Nya, supaya kita tidak lagi hidup dalam kegelapan, tapi kita boleh hidup di dalam terang Tuhan yang berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi kita semua. Kita akan nyanyikan pujian yang berjudul Firman Jadi Manusia. Diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan, Firman jadi manusia. Firman jadi manusia.
bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia. Menjadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap Yesus, Kaulah juru selamatku. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya kehidupan kami manusia tidak hidup di dalam kegelapan dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lewat terang yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, maka di situ Tuhan, Engkau mau membawa kehidupan kami tidak lagi hidup di dalam kejahatan, kebencian Tuhan, tetapi ada buah-buah kebaikan, kebenaran, dan keadilan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu terang-Mu itu bersinar di dalam hidup kami. Oleh sebab Tuhan, berikan kami hati yang bisa menerima firman-Mu Tuhan. Sebab pribadi terang itulah pribadi dari firman-Mu. Di saat kami membuka hati kami akan firman-Mu, maka bagikan kami membuka hati kami akan terang-Mu bersinar dalam kehidupan kami ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami datang kepada Engkau. Kami rindu boleh berjalan di dalam dunia ini Tuhan, di dalam terang yang daripada Engkau. Haleluya, sehingga ada satu sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dalam kehidupan ini Tuhan. Kalau Engkau hadir di dalam hidup kami sebagai terang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kemurahan kebaikan Engkau yang datang ke dalam dunia, bukan untuk menghukum kami manusia berdosa Tuhan, tapi justru menyediakan keselamatan bagi kami yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kepada Engkau
Biarlah Engkau menuntun langkah-langkah kehidupan kami ini. Seberapa firman yang boleh kami dengar, dan dimanapun umat-Mu yang boleh mengikuti, haleluya, persekutuan ini Tuhan. Biarlah Tuhan kekuatan dari terang firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengar, itu boleh menjadi berkat Tuhan. Bekerja menjadi berkat bagi sedang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini, sebelum kami mengakhiri persekutuan pagi hari ini, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami dengan segala tantangan-tantangan, pergumulan-pergumulan di dalam bidang ekonomi, bahkan di dalam kondisi keadaan negara kami Tuhan, di dalam menghadapi berbagai macam bencana alam. Tuhan, dimanapun mungkin umat-Mu menghadapi ini Tuhan, Engkau yang kiranya menolong, memberikan kekuatan, tidak tawar hati, tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Berikan hikmat buat pemimpin bangsa kami untuk bisa mampu mengatasi semua ini Tuhan. Ada jalan keluar yang Kau berikan kepada pemimpin bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sehingga semuanya berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan roh yang takut kepada Engkau, sehingga sepenuhnya di dalam memimpin bangsa kami Tuhan, sepenuhnya dengan satu ketulusan, dengan satu pengorbanan untuk kami bangsa rakyat Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami mau akhiri persekutuan pagi hari ini. Biarlah berkat damai Natal yang daripada Engkau, sukacita, terang yang dari Tuhan boleh mengalir dalam kehidupan kami semua, umat-Mu yang mengikuti siaran ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Ibadah Minggu, PUL 1 RRI Sumedap.